Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkah. Tidak saja berkah bulannya, tapi juga berkah kehidupan kita. Di tengah badai COVID-19, Allah sedang menyapa kita. Betapa sesungguhnya begitu dekatnya kita dengan Sang Khalik. Semua yang terjadi mesti kita respon bagian daripada sapaan Allah kepada kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dengan bijaknya Allah memilih cara-cara yang menurut Allah terukur, terbaik untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada kita hamba-hamba yang tercinta. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ada satu proses menuju kematian siapapun, dan ini berlaku untuk semua orang dan kapan saja. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam proses sejarah itu, dalam proses perjalanan itu, dalam proses safar itu menuju kepada Allah, ada kalanya kita berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, ada kalanya kita berhadapan dengan sesuatu yang menyusahkan. Itu hukum alam, itu sunatullah. Nggak ada satupun manusia yang menjalani hidup ini penuh dengan segala sesuatu sesuai dengan harapan. Begitu juga tidak ada seorang pun di dunia ini yang sejak lahir sampai meninggal hidupnya penuh dengan kesusahan. Pasti akan silih berganti, kadang susah, kadang senang. Ada kalanya susahnya panjang, ada kalanya senangnya panjang, bergantung bagaimana ia memaknai. Jadi bukan tergantung kepada sesuatu yang bersifat eksternal, tetapi semua bergantung kepada sesuatu yang bersifat internal, yaitu reaksi kita, respon kita, tanggapan kita. Inilah yang menentukan sesuatu itu membahagiakan, menyenangkan, atau sebaliknya menyedihkan atau menyusahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita, bahwa manusia itu memiliki satu tujuan. Inilah yang kemudian dinilai oleh Allah. Apa itu? Takwa. Kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Merupakan sunatullah, bagian daripada hukum sosial. Manusia berkelompok dalam bentuk etnis, bangsa, organisasi, atau kelompok-kelompok atas nama apapun. Bukan identitas kelompok itu, bukan identitas bangsa itu, bukan identitas komunitas itu yang dilihat oleh Allah. Tidak peduli kita menjadi anggota organisasi apa, menjadi warga negara mana, itu tidak penting. Yang terpenting adalah inna akramakum indallahi atqakum, takwa. Takwa ini dalam bahasa kita disebut dengan prestasi. Ada dua hal diungkapkan di dalam Al-Quran terkait dengan takwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Yang pertama adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Fis-sarra wadh-dharra, dalam keadaan apapun.
Nabi bilang dalam sebuah sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kualitas hidupmu akan ditentukan seberapa besar engkau memberi manfaat kepada orang lain. Kualitas hidupmu akan ditentukan kontribusi apa yang engkau sudah berikan kepada orang lain. Ini satu kualitas prestasi di dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang sudah kita berikan kepada bangsa ini, apa yang sudah kita berikan kepada lingkungan ini, apa yang kita sudah berikan kepada masyarakat di sekeliling kita, inilah sesungguhnya satu dari dua ciri orang yang bertakwa. Dan tidak ada alasan apapun untuk tidak berbuat kepada orang lain. Maka ketika seseorang itu puasa Ramadan, diakhiri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak melihat orang itu kaya atau miskin, lapang atau sempit. Fisarra wa dharra. Jadi, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memberi, orang yang menaruh tangannya di atas, orang yang berkontribusi, orang yang menebar manfaat kepada orang lain. Ciri takwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia tahan, dia kuat menghadapi setiap ujian. Dan saat ini Allah sedang berikan kita ujian berupa pandemi COVID-19. Bagaimana kita menghadapi ujian ini? Sesungguhnya Allah sedang melihat untuk memberikan sebuah penilaian apakah kita sebagai orang yang layak naik kelas atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya dan teman-teman kami sebagai santri sarang, santri Mbah Maimun Zubair, di sana ada sekolah namanya Sekolah Madrasah Ghazaliyah. Semua yang mau masuk ke sekolah itu dites. Nggak peduli dia lulusan SMP, dia lulusan SMA, dia lulusan sarjana, S1, S2, S3, nggak peduli. Diberikan semua tes, dari tes itu akan tampak dia layak untuk dimasukkan ke kelas berapa. Inilah kira-kira analogi yang tepat untuk menggambarkan pandemi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang kasih kita tes dengan COVID-19 di seluruh dunia. Allah ingin melihat di antara kita nanti masuk kelas berapa pantasnya dengan ujian ini. Mungkin ada yang masuk kelas 1, ada yang masuk naik kelas 2, ada yang langsung naik kelas 5, ada yang kemudian naik kelas 6, dan seterusnya. Di situ rapot hasil ujian kita semua dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak seperti naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah, itu kenaikan kelasnya bisa bermacam-macam, bergantung kemampuan kita menghadapi ujian itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita hadapi ujian ini. Kenapa Allah berikan ujian ini? Memang tujuannya untuk menaikkan kelas kita. Nggak akan Allah berikan kita ujian kalau Allah tidak punya niat baik untuk menaikkan kelas kita. Siapa yang ikhlas, siapa yang menghadapinya dengan tenang dan terima terhadap skenario takdir Allah berupa adanya COVID-19 ini, ialah yang paling berpeluang, berpotensi untuk naik kelas yang tertinggi. Dengan adanya COVID-19 ini menjadi bahan yang sangat penting buat kita untuk melakukan segala upaya yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita naikkan kelas kita. Baik kelas intelektual, dengan banyaknya waktu kita bisa belajar. Dengan kelas spiritual, dengan banyaknya waktu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Salat berjamaah dengan keluarga, terus kemudian banyak berzikir, waktu tidak habis di jalan. Apalagi dalam konteks Jakarta ini, di jalan PP bisa 6 jam. Waktu ini bisa kita gunakan untuk baca buku, bisa kita gunakan untuk baca Quran, bisa kita gunakan untuk sholat sunnah, bisa kita gunakan juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dengan situasi ujian seperti ini kita syukuri karena Allah memberikan peluang kita mau naik kelas. Hikmah yang lain dari COVID-19 adalah dekat dengan keluarga. Yang semula kita berangkat pagi pulang malam, saat ini kita bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa bersolat berjamaah. Ini juga ujian bagi orang-orang, para bapak, para orang tua ya, yang biasanya sholat menjadi makmum di masjid, di musola. Saat ini
didaulat oleh keluarganya untuk menjadi imam bagi keluarga. Maka kesempatan bagi bapak-bapak yang hafalannya belum banyak menghafalkan lagi untuk jadi imam. Jangan hanya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu terus. Perbanyak hafalan. Jangan sampai kemudian sholat sendiri-sendiri. Bagaimana kalau kemampuan bapak-bapaknya ini atau sang suami ini hanya bisa baca Fatihah, baca aja Fatihah. Yang penting dalam di rumah sholat itu berjamaah. Barangkali bapak-bapak banyak di antara kita yang tidak pernah menjadi imam bagi istrinya, tidak pernah menjadi imam bagi anak-anaknya. Saat inilah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi imam bagi mereka. Tidak hanya imam dalam nafkah, tidak hanya imam dalam keluarga, tapi juga imam dalam urusan spiritual. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang terakhir adalah bahwa adanya COVID-19 banyak waktu bagi kita untuk melakukan muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabalah, introspeksi diri sebelum dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Oleh karena itu, dalam konteks ini mari kita manfaatkan untuk melakukan muhasabah. Apa tujuannya? Agar hari-hari kita ke depan makin baik, hari-hari kita ke depan ada progres, hari-hari ke depan makin maju, dan hari-hari kita ke depan makin sukses. Sukses secara intelektual, sukses secara fisik, sukses juga secara spiritual. Semuanya sukses. Tidak ada orang yang sukses tanpa dia berhasil mengidentifikasi dirinya. Oleh karena itu, lihat dirimu, dari situlah masa lalu akan tampak siapa dirimu dan engkau akan bisa menentukan masa depanmu. Ketika seseorang gagal melakukan pemahaman terhadap masa lalunya, ketika seseorang itu gagal melihat masa lalunya, maka ia pun akan gagal melihat masa depannya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semoga ujian ini mampu kita lewati sebaik-baiknya sehingga melayakkan kita untuk ditaruh oleh Allah di kelas yang tertinggi. Insyaallah Ramadan ini menjadi indah, insyaallah Ramadan ini menjadi berkah, insyaallah Ramadan ini membahagiakan hati kita yang sehingga membuat kita dilayakkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Al-afu minkum wa in tajid aiban fasaddal khalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.